Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah PR Syariah kelas A. Jadi kali ini saya bersama Ustadz, salah satu Ustadz di Pondok Pesantren Darul Najah. Silakan perkenalkan. Ya, baik. Saya izin berpraktek. Saya studi Al-Ghifari, merupakan salah satu tenaga pendidik di Pondok Pesantren Darul Najah, Jakarta. Ini saya mau nanya, kira-kira bagaimana sih SOP dari operasional yang diterapkan oleh pesantren ini agar tetap berjalan sesuai prinsip syariah? Jadi untuk SOP kita, jadi kita tetap mengutamakan ibadah di dalam setiap kegiatan-kegiatan kita. Jadi mulai dari pagi sampai dengan malam hari itu kita memperhatikan sholat 5 waktu. Jadi kegiatan kita berpatok dengan kegiatan ibadah. Kayak misalkan untuk sholat zuhur, misalkan kita di 12.10, jadi kegiatan itu harus selesai di 11.30 untuk mempersiapkan santri untuk melaksanakan sholat. Dan kita juga mengutamakan untuk santri diwajibkan untuk sholat di masjid 5 waktu. Jadi untuk SOP yang kita terapkan dengan prinsip syariah itu adalah kita selalu mengutamakan waktu dengan selalu menyesuaikan waktu ibadah atau waktu sholat 5 waktu. Ini itu untuk SOP syariah yang kami terapkan di Darul Najah. Dan untuk menjalankan prinsip syariah tadi, kita juga di Pondok Pesantren Darul Najah ini kita membedakan antara interaksi putra dan putri, di mana kita membedakan untuk guru perempuan itu dilarang untuk mengajar di kelas putra, dan sedangkan untuk guru laki-laki juga tidak boleh mengajar di kelas perempuan. Dan untuk kelas kita zonanya terpisah, jadi tidak ada batasan atau tidak ada alasan untuk santri itu bercampur. Jadi kita memiliki zona yang terpisah antara putra dan putri. Mungkin itu ada prinsip syariah yang selalu kami tekankan di Pondok Pesantren Darul Najah. Bagaimana Pak Abang Salsul Ustadz sebagai tenaga pendidik di pesantren ini untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di putaran santri? Itu problem solving atau cara yang saya lakukan untuk mengatasi masalah di lingkungan santri ini. Saya yang pertama kan saya selalu mengutamakan itu yang namanya one path education. Itu dimana kita satu jalur, dimana untuk ketika santri ada masalah itu santri tidak langsung melaporkan ke kami. Jadi santri itu menyelesaikan masalahnya. Yang pertama, ketika dia bisa mengatasi masalahnya sendiri, berarti dia cukup untuk mengatasi masalah dia sendiri. Tetapi kalau misalkan santri tersebut tidak bisa mengatasi masalah dia tersebut, dia bisa melaporkan ke yang namanya ketua kamar, di mana ketua kamar ini biasa kita sebut dengan istilah mudabir. Di kalangan santri Darul Najah itu namanya mudabir atau pembimbing asrama. Dan di situ semua santri akan menceritakan semua masalah dia. Nah, di tahap ini kalau misalkan santri tersebut atau mudabir tersebut sudah bisa untuk mengatasi masalah tersebut, baru santri tersebut tidak perlu lagi langsung menuju ke gurunya. Kalau misalkan dari mudabir tersebut belum bisa, santri tersebut atau mudabir akan mengarahkan santri tersebut untuk menceritakan masalahnya ke guru asrama. Nah, dan guru asrama, dan disinilah peran guru asrama ketika dia bisa menyelesaikan semua masalah santri. Nah, ketika sudah sampai di guru, itu berbeda dengan problem solving yang dilakukan oleh ketua kamar maupun jadi pribadi santri tersebut. Kalau misalkan sudah sampai ke guru, berarti santri tersebut benar-benar memiliki masalah yang cukup besar. Nah, ketika sudah sampai di guru, nah di situlah kita akan mengadakan forum, di mana kita akan menghadirkan masalahnya santri tersebut, dan kita juga menghadirkan ketua kamarnya, kita juga akan menghadirkan mudabirnya juga, dan kita akan lebih menghadirkan lagi orang tuanya. Jadi kita lebih ngediskusi, jadi semua orang tua, jadi kita mengadakan forum itu agar pihak-pihak yang terkait dengan anak tersebut paham dengan kondisi masalah yang dialami anak-anak tersebut. Jadi mungkin itu untuk
cara kami menyelesaikan masalah. Jadi kami cukup mempunyai satu sistem, yaitu diskusi. Jadi kita membuka forum di mana ada yang punya masalah, ada yang pihak yang dekat dengan masalah, dan juga ada orang tua dari santri tersebut yang memiliki masalah. Mungkin itu untuk cara kami menyelesaikan masalah. Oke, jadi seperti itu yang ada di pesantren Donasi. Ya, mungkin itu. Terima kasih Ustadz sudah memberikan semua yang udah tadi disampaikan. Sama terima kasih juga udah memberikan kesempatan waktunya. Mungkin dari kelompok 4 cukup segitu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.